Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa, kini kami datang ke hadirat-Mu, membawa seluruh hati kami, membawa seluruh pergumulan kami Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin berbincang, kami ingin membicarakan seputar hal-hal yang sedang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti tentang apa yang ingin kami perbincangkan pada saat ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus, amin. Hai Igeners, balik lagi nih sama kita di Igen Talks. Hari ini kita akan bercerita dan berbincang-bincang bersama tentang berita yang lagi hangat-hangatnya nih Igeners. Tentang apa ya? Tentang bunuh diri teman-teman. Wah, ini berita yang sangat ada di mana-mana nih, apalagi di seputaran kita, di sekitar kita sangat dekat. Nah, hari ini ada yang menarik nih teman-teman. Kita akan berbicara dengan narasumber yang sangat inspiratif. Kita sambut bersama Pak Paulus Lee. Halo Felicia dan teman-teman semua. Halo, gimana nih Pak kabarnya?
Sehat, semangat, Waduh, Vanessa. luar Seperti biasa. teman-teman semua. Waduh, luar biasa. Terlihat sangat awet muda semakin harinya ya, Pak. Memang masih muda, Wah, Vanessa. masih muda, puji Tuhan. Jadi punya semangat Igeners. Wah, Ya. iya harus benar banget. Oke Pak, hari ini tuh kita akan berbincang seputar tentang fenomena yang lagi hangat-hangatnya nih Pak. Seputar tentang bunuh diri. Nah, bagaimana sih Bapak melihat fenomena bunuh diri yang akhir-akhir ini tuh sering banget terjadi pada kalangan anak muda nih Pak? Ya, memang begini Vanessa dan semua sahabat Igeners, bahwa bunuh diri suatu fenomena yang memprihatinkan. Waduh, iya nih. Sebab menurut data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Indonesia, dari Januari sampai Oktober ini saja sudah 971 kasus bunuh diri, bayangin. Aduh, banyak Padahal banget. tahun yang lalu, setahun itu 900 kasus. Jadi baru sampai Oktober sudah jauh lebih tinggi dari tahun lalu. Jadi sampai akhir tahun nanti peningkatan berapa persen? Bayangin, 971 kasus bunuh diri dalam 10 bulan itu banyak banget loh. Wow, Dan yang menarik, Jawa Tengah paling tinggi. waduh. Ada 356 kasus. Berikutnya Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Ranking kelima dengan 48 kasus bunuh diri. Bayangin, Vanessa. Yogyakarta. Apa enggak memprihatinkan? Wah, sangat memprihatinkan Dan Pak. termasuk yang di luar pulau, Sumatera, Lampung, Sumatera Barat, dan sebagainya. Intinya, Vanessa, bahwa ini sebuah fenomena yang menyedihkan. Ada apa dengan bangsa Indonesia? Khususnya generasi muda. Kok mudah bunuh diri? Itu baru yang maaf ini berhasil Iya. percobaan bunuh dirinya sampai meninggal. Bayangin yang berhasil dicegah atau gagal bunuh diri. Wah, jumlahnya bisa sekian kali lipat. Belum lagi yang mengalami depresi dan sebagainya. Pokoknya ini betul-betul sebuah situasi memprihatinkan, Vanessa. Iya Pak, benar banget. Berdasarkan data yang sudah Bapak paparkan itu memang menjadi berita yang wajib untuk kita berbincangkan dan kita cari solusinya bersama ya Iya, Pak. Benar betul. banget. Nah, kira-kira nih ya Pak, mengapa sih orang-orang ini lebih cenderung untuk bunuh diri? Kira-kira menurut Bapak nih tanggapannya seperti apa Pak? Nah ini Vanessa, banyak orang itu sekarang itu mudah dipermainkan oleh perasaan. Waduh. Iya. Karena perasaan itu kan bahaya. Kadang-kadang tuh perasaan itu bisa tidak objektif kan. Iya. Subjektif banget. Tapi itulah anak-anak kita suka dimainkan perasaan. Mereka mungkin tertekan luar biasa. Bisa tertekan karena studinya, karena beban persoalan, masalah keluarga. Pokoknya persoalan yang mana perasaannya itu putus asa luar biasa. Misalnya patah hati luar biasa. Wah, patah hati. patah Wah. hati nih, aduh. Nih, Vanessa udah pernah patah hati belum? Waduh, puji Tuhan Pak, sejauh ini belum. Nah, nanti kalau patah hati kan bisa mengalami kesedihan luar biasa. Nah, kalau dikuasai perasaan, logikanya nggak jalan, spiritualnya, imannya nggak kuat, ya biasanya orang masuk depresi yang dalam. Nah, depresi dalam kalau nggak bisa ditahan, nggak bisa diatasi, bisa muncul pikiran bunuh diri. Ditambah dengan macam-macam, termasuk orang hari ini banyak orang bunuh diri karena terlibat utang. Wah, karena utang macam-macam tuh, apalagi keluarga. Atau dipermalukan. Ada seorang gadis kan kemarin bunuh diri, lompat dari apartemen gara-gara foto dirinya dipublikasikan oleh mantan pacarnya. Aduh. Jadi dia dipermalukan luar biasa. Dia pilih bunuh diri. Atau mungkin orang sakit tidak menemukan harapan. Atau orang juga kecewa dengan orang tuanya, dengan pasangannya. Pendek kata, ini semua menyangkut perasaan, putus asa dan putus harapan. Seolah-olah dia nggak ketemu jalan keluar. Nah ini penting. Kenapa? Ketika orang tidak punya kepercayaan yang kuat, nah ini. Dan di antara mereka bunuh diri banyak loh orang-orang percaya juga. Yang mengaku dirinya orang mengikut Tuhan, punya agama, punya keyakinan, bisa kehilangan juga keyakinannya pada Tuhan pada titik ketika dia mengalami depresi. Wah, memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya Pak, dari Ya. hal-hal yang simpel sampai bahkan hal-hal yang memang menjerat mereka sampai akhirnya mengalami tekanan ya Pak. Betul. Wah, bagaimana nih Pak pengaruh tekanan-tekanan ini, tekanan sosial, perkembangan pribadi dan tantangan modernisasi nih Pak yang sekarang masih marak di kita alami gitu ya Pak, yang bisa mempengaruhi tingkat kecenderungan teman-teman kita untuk mengalami bunuh diri nih Pak. Nah begini Vanessa, ternyata bunuh diri itu tidak hanya menyangkut strata sosial tertentu. Semua mengalami.
maaf ini, yang strata sosialnya rendah juga tertekan dengan kebutuhan hidup, biaya hidup, dan sebagainya. Tapi yang strata sosialnya tinggi, yang orang bilang rasionalnya cukup bagus, fasilitas hidupnya cukup bagus, bisa juga punya dorongan bunuh diri. Karena dia itu terlalu gengsinya tinggi, harga dirinya tinggi. Ketika dia mengalami dipermalukan atau kegagalan, atau misalnya tadi bisnisnya atau usahanya gagal, dia kehilangan kepercayaan dan malunya lebih besar daripada yang tingkat sosialnya rendah. Dan artinya di segala tingkat sosial semua persoalan bunuh diri ada. Termasuk yang mempengaruhi orang itu kan kematangan dirinya. Nah ternyata orang yang memiliki kematangan diri yang kurang akan makin mudah dia untuk memikir atau berkeinginan bunuh diri. Kalau punya kematangan yang cukup, dia biasanya bisa lebih mengendalikan dirinya. Nah karena itu kita perlu hati-hati. Karena apa? Kita perlu periksa apakah kita memiliki kematangan pribadi. Nah kematangan pribadi ada kaitannya dengan iman seseorang, keyakinan seseorang yang menjadi dasar hidupnya. Nah repotnya Venisa sekarang, anak-anak muda kita dan generasinya suka main gadget kan? Ya, gadget melihat tayangan, informasi macam-macam. Dan diantaranya informasi itu juga tentang bunuh diri. Dan banyak yang menunjukkan bunuh diri itu seolah-olah solusi. Dan bahkan ada yang mengajarkan, ini loh caranya bunuh diri yang enak. Loh misalnya begitu. Nah ini kalau anak muda sedang stres, patah hati, lihat tayangan ini bunuh diri yang enak, itu kan gimana coba? Seolah-olah bunuh diri itu solusi. Padahal sama sekali bukan. Jadi karena itu kalau browsing juga harus hati-hati. Ini menuju ke dunia mana nih? Kalau dunianya menyangkut ke dunia yang nggak punya iman, ya bisa bahaya. Iya Pak, berarti kita memang harus melihat kematangan cara kita menyelesaikan masalah, cara kita menghadapi masalah, dan berita informasi-informasi yang kita terima. Betul, ya Pak. Betul. Kita harus memilah mana yang baik dan mana yang harus kita terima dan kita ambil. Nah ini nih Pak, kita kan sebagai orang Kristen, nah apakah di Alkitab tuh ada nggak sih Pak cerita Alkitab yang mengatakan tentang bunuh diri? Atau ada ayat tertentu nih Pak yang bisa bercerita soal bagaimana bunuh diri atau menghadapi masalah nih Pak? Nah, Venisa tahu nggak di Alkitab ada beberapa kisah tentang dalam tanda petik bunuh diri. Ada tokoh siapa saja? Bisa sebut? Ayo. Bagaimana teman-teman Igeners? Bisa sebut? Igeners nih. Ya, mana tokoh? Wah, ada Yudas ya, nih Pak. Yudas Iskariot yang paling terkenal. Ya. Nah, tapi yang menarik Yudas Iskariot itu memang bunuh diri yang betul-betul dalam tanda petik seperti bunuh diri pada masa kini, di mana bunuh diri karena rasa malu akan dirinya, keputusan dirinya yang salah, yang itu ada diungkapkan di dalam Matius 27 ayat 4 sampai 5. Akhirnya Yudas menyadari betapa dia itu melakukan kesalahan, sudah membunuh Yesus, orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Namun juga di Alkitab ada kisah-kisah yang lain. Misalnya tentang Simpson. Menarik ya. Simpson itu kan akhirnya dia juga membunuh dirinya bersama dengan lawan-lawannya. Dia kan mendorong tiang dari bangunan di mana para orang-orang musuhnya itu kumpul. Dia dorong dengan tenaga yang terakhir sehingga bangunan itu rubuh dan dia bersama orang-orang di situ mati semua. Tapi Simpson itu bunuh diri bukan karena putus asa. Simpson itu dalam Hakim-Hakim 16 ayat 30, Simpson itu bunuh diri karena dia ingin berkorban sebagai seorang pahlawan yang belum menyelesaikan tugasnya. Nah, kalau dia belum menyelesaikan tugasnya, di masa akhir dia minta Tuhan beri aku kekuatan. Dengan kekuatan ini dia dorong tiang penyangga bangunan sehingga dia mati, tapi mati sebagai pahlawan. Nah, itu bunuh diri yang dalam tanda petik menurut saya bukan bunuh diri. Ini seperti pahlawan dalam perang itu dia sengaja memberikan dirinya untuk menerima peluru demi menyelamatkan temannya kan gitu misalnya. Contoh yang lain Saul. Nah, kalau Saul ini bunuh diri nih. Dalam 1 Samuel 31 ayat 1 dan seterusnya terutama di ayat yang keempat. Saul bunuh diri bersama bukan cuma sendiri, tapi juga bersama dengan beberapa pengikutnya bahkan bersama dengan anaknya. Tapi kenapa? Karena dalam perang dengan melawan Filistin, dia kalah. Dan dia tidak mau ditangkap. Nah, kalau dia ditangkap, dia tahu dia akan mengalami penyiksaan, dipermalukan. Nah, supaya dia tidak melakukan itu, dia minta salah satu anak buahnya untuk menghunus pedang membunuh dia. Tentu anak buahnya nggak mau.
Ya kan? Prajuritnya, oh jangan. Lalu Saul lalu mengambil pedang itu dan dia membunuh dirinya. Karena dia tidak mau dalam kekalahan itu ditangkap musuhnya. Jadi ini bunuh diri yang agak berbeda kasusnya dengan Yudas atau dengan masa kini. Ini dalam konteks perang, dalam konteks dia tidak mau menjadi tawanan musuh. Nah, jadi dari cerita 3 tadi, Saul, Simpson, dan Yudas Iskariot, yang benar-benar karena keputusasaan itu ya si Yudas itu, ya. Yudas itu. Nah, pertanyaannya tinggal bagaimana dengan teman-teman ya, jangan sampai kita mengalami bunuh diri seperti mereka-mereka ini. Wah, ternyata banyak juga ya Pak, tokoh Alkitab juga yang mengalami hal-hal yang kita alami di zaman sekarang ya Pak. Betul. Dan nah ini Pak, ada nggak ya Pak cerita-cerita dalam Alkitab di mana seseorang mengalami keputusasaan ataupun perasaan malu yang dalam hatinya tuh gimana ya Pak cara mereka mengalami situasi yang mereka hadapi? Iya. Ya ada cerita keputusasaan tadi yang saya katakan Yudas Iskariot tadi itu mengatakan bahwa misalnya dalam Matius 27 ayat 4, aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tidak bersalah. Lalu ia pun melemparkan uang perak 30 perak, dia menjual Yesus itu, lalu dia pergi dan menggantung diri. Jadi ini kisah orang keputusasaan karena gagal, dia merasa malu sekali. Namun sebenarnya di dalam Alkitab kita juga diajak untuk menghayati betapa berharganya hidup ini, supaya kita tuh tidak tidak mudah menganggap hidup ini akhir dari segalanya. Misalnya ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita diingatkan kita ini miliknya Kristus. Dan karena itu kita harus menghargai tubuh kita. Di bagian lain di Alkitab kita dikatakan bahwa tubuhmu itu bait suci. Jadi kita tidak bisa menggunakan tubuh kita semau kita. Mau saya matikan tubuh saya, mau saya lakukan apa saja dengan tubuh saya. Tidak bisa, karena tubuh kita ini bait suci. Kita jaga kekudusannya, apa yang Allah mau itu yang kita lakukan. Tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 23, tubuh kita, hidup kita itu milik Kristus. Jadi sebelum kita bunuh diri, kita harus tanya dulu, Tuhan apa boleh saya mematikan? Karena dia yang punya diri kita, hidup kita. Karena itu kita harus hati-hati. Jadi yang penting adalah dalam keputusasaan, ingat kembali kepada Tuhan. Ya. Selalu ingat pada Tuhan, ingat siapa kita. Jangan kehilangan jati diri. Jangan kehilangan pijakan pada iman kita. Gitu, Venisa. Oh iya Pak, berarti kita harus ingat lagi bahwa diri kita ini sepenuhnya milik Tuhan ya betul, Pak. Betul. Wah, nah ini nih Pak yang selanjutnya. Bagaimana sih Pak dukungan emosional yang harus kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita yang lagi mengalami putus asa ataupun depresi? Yang mungkin sampai punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya nih Pak. Ya kan sebagian kawan-kawan kita itu kan sebenarnya memiliki tekanan depresi tapi tidak punya kawan, ya kan? Tidak punya sahabat, tidak punya dukungan. Dia merasa sendiri, lonely. Maka akhirnya membuat pikiran yang tidak. Jadi yang pertama teman-teman Igeners, kalau kita melihat seorang sahabat kita rasanya kok mulai depresi atau mulai mengatakan ingin bunuh diri, yang pertama kita datang sebagai sahabat. Sahabat yang mau mendengar, dengar saja udah cukup. Keluhan-keluhan mereka. Syukur kita tidak cuma mendengar mereka yang mengeluarkan isi hatinya, kita juga terus mendoakannya, membantu membuka wawasan dia, menemani dalam pergumulan yang berat, bahkan mengenalkan mereka pada Allah. Kata kasih Allah, bahwa Allah bisa memberi pertolongan. Karena sebenarnya mereka ini kan butuh, bagaimana sih saya bisa keluar dari depresi ini? Ya. Siapa sih yang bisa menerima diri saya yang memalukan ini misalnya? Mereka butuh Tuhan. Mereka butuh juru selamat. Mereka butuh kekuatan penghiburan yang melampaui perasaan tadi. Nah, karena itu kita bisa sebagai orang percaya bisa membawa anak-anak Tuhan ingat pada janji-janji Allah. Misalnya dalam Mazmur 9 ayat 9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Nah, Venesia kalau sedang stres, merasa kayak orang terinjak, merasa orang dipermalukan, merasa putus asa, ingat Tuhan adalah tempat perlindungan. Nah, kawan-kawan kita diingatkan. Dan juga di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
Nah, kita ingatkan buat teman-teman kita yang sedang tertekan, Tuhan itu sangat terbukti. Bisa kita ceritakan, sharing tentang kesaksian-kesaksian bagaimana Allah bertindak. Jadi jangan takut. Hari ini memang situasinya buruk dialami oleh teman-teman kita. Tapi yang buruk ini tidak berarti besok akan lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Atau seterusnya buruk. Enggak. Kita percaya hari ini buruk. Besok pada waktunya Tuhan bisa mengubah yang buruk ini jadi kebaikan. Bahkan sesuatu yang negatif jadi sesuatu yang positif. Nah itulah iman. Nah, jadi kita temani teman-teman kita. Jadi kalau teman-teman melihat orang saudara kita yang sudah mengalami semacam itu, ayo kita datang sebagai sahabat dulu. Iya, berarti kita harus datang sebagai sahabat dan Betul, kita yakini betul. bersama kita punya sosok yang luar biasa ya, Ya. Pak. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana sih Pak cara kita sebagai pemuda-pemudi nih untuk mengenali tanda-tanda sekitar kita ataupun diri kita sendiri nih Pak yang mengarah pada bunuh diri, baik dalam keseharian kita ataupun orang-orang di sekitar kita, biar kita lebih aware nih Pak, Ya soal ini bunuh diri. biasanya nih teman-teman boleh cek nih teman-teman IGNers. Kalau kita mulai merasa depresi, mulai biasanya tampak dari pendiam, tertutup, menyendiri, mau keluar kamar kos mulai malas, mau keluar kamar malas, bangun tidur mulai malas, mulai pasif, mengurung diri, mulai antisosial, dan mulai juga emosional. Emosional itu bisa nangis atau marah, yang jelas sensitif sekali. Hati-hati, itu tanda-tanda depresi. Dan nanti dari ekspresinya bisa kita lihat. Seorang teman kita kalau wajahnya itu begitu kuyu, sorot matanya sayu, datar, ini hati-hati. Apalagi kalau orang ini mengulang-ulang perkataan tertentu. Misalnya perkataan yang menunjukkan dia putus asa. Capek, aku tidak ingin hidup. Untuk apa hidup? Nah, kalimat-kalimat yang semacam itu diulang-ulang. Ini sebenarnya tanda-tanda awal pikiran negatif. Belum tiba-tiba dia mengatakan, wah lebih baik mati daripada demikian. Nah ini kan tanda-tanda. Jadi kalau teman kita mulai mengatakan begitu, kita harus waspada. Bila perlu, kita perlu cek teman kita yang seperti ini. Loh, kenapa kamu bicara begitu? Apalagi kok kita lihat di HP-nya, dia sedang browsing bacaan-bacaan atau sesuatu yang menunjukkan tentang bagaimana cara bunuh diri. Kadang-kadang mereka cari itu. Kenapa saya tidak bunuh diri? Dia cari. Nah, kalau dia menemukan tempat yang jawaban begini begitu, waduh, kita waspada. Ini berarti sudah setingkat lebih lagi dari keinginan dari depresi menjadi mencari apakah bunuh diri itu solusi buat dirinya. Dan karena itu kita harus perlu jadi sahabat itu. Begitu Vanessa. Semoga teman-teman IGNers nggak ada yang punya tanda-tanda tadi ya. Ya. Amin. Aman ya, IGNers ya. Ya, kalau ada tanda-tanda gitu cepat kontak. Wah, langsung calling ya, Pak, GKI ya? Gejayan ya. Waduh. Termasuk bisa menghubungi saya ya. Wah, bener. Nah ini juga ada pertanyaan dari IGNers nih Pak. Bagaimana sih Alkitab mengajarkan mengenai belas kasihan dan pemulihan bagi mereka yang berjuang dalam perasaan atau keputusasaan dan bahkan pemikiran bunuh diri nih Pak? Betul. Jadi kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan perlu belajar supaya kita bisa mendampingi orang-orang yang depresi atau bahkan kita bisa menjadi sahabat bagi teman-teman yang sedang terluka, bahkan yang punya pikiran bunuh diri. Yang pertama adalah ada satu ayat yang bisa mendasari buat kita, yaitu Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ini sikap pastoral ini. Sikap seorang sahabat yang baik. Kalau teman kita sedang menangis, kita jangan hanya bilang, "Kenapa kamu nangis?" Bu, jangan cengeng. Itu nggak menyelesaikan masalah. Wah, Ya. bener nih. Kita harus mulai, oh dia nangis ya, kita perlu duduk diam di sebelahnya. Kita perlu mulai mendengarkan kenapa sih. Oh ya, aku bisa mengerti perasaanmu. Oh iya ya, kamu sedang tertekan, kamu kesepian ya. Oh kamu betul-betul sedang susah ya. Aku bisa merasakan betapa malunya engkau di situasi ini. Mencoba memahami, berempati ya pada perasaannya. Karena itu buat teman-teman muda, ayo kita semua belajar menjadi konselor bagi teman-teman kita. Namanya konselor teman sebaya. Nah kalau kita siap jadi konselor, wah ini luar biasa. Nah yang menarik, 1 Korintus 6 ayat 19 mengingatkan kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tapi miliknya Allah. Nah, tubuh kita bait Allah. Nah, karena itu kita bisa ceritakan pada teman-teman kita, ayo, walaupun kamu putus asa, ingat loh, kamu ini bait Allah. Allah hadir di sini. Jangan melukai diri, apalagi berpikir untuk bunuh diri. Tapi biarkan Allah yang hadir dalam hidupmu bekerja untuk menangani masalahmu. Begitu, Vienisa. Wah, luar biasa nih Pak. Wah, keren banget nih ya Pak. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan kita harus ingat nih bahwa tubuh kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Iya, betul. Nah, apa nih Pak tindakan yang bisa kita ambil sebagai komunitas Kristen untuk mengurangi angka bunuh diri dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu ini nih Pak? Betul, yang pertama pasti lewat khotbah, pengajaran, pembinaan, bahwa jangan putus asa tanpa melibatkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak bisa dipercaya. Jangan begitu. Kita harus mengerti lewat khotbah, lewat pengajaran bahwa Tuhan sungguh bisa diandalkan tadi. Amen. Jadi artinya mempertebal tugas gereja ya. Tugas kita sebagai orang percaya mempertebal, memperkuat pengajaran dan keyakinan orang kepada Tuhan. Sebab iman itulah dasar dalam segala hal. Yang kedua tentu juga membuat orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab kalau cuma orang percaya saja nggak mengalami perjumpaan dengan Yesus juga percuma. Harus punya perjumpaan pribadi sehingga dia punya kawan dalam suka dan duka. Nah, itu karena itu kita perlu mengajak jemaat itu. Kalau orang sudah bersahabat akrab dengan Yesus, biasanya dia tidak mudah untuk jatuh karena dia pegang pada sahabatnya. Kedua, tugas gereja adalah melatih dan mentraining semua jemaatnya, khususnya generasi muda, untuk menjadi konselor bagi teman-temannya. Nah, karena itu para pemuda, ayo kita belajar ya, menjadi konselor bagi teman sebaya, menjadi pendengar yang baik, berempati yang baik. Begitu, Venesia. Siap jadi konselor? Wah, siap nih Pak. Nah, ya Siap, karena harus siap. teman-temanmu bisa jadi mengalami tekanan hidup juga ya. Iya benar banget Pak. Wah, kita harus menjadi konselor teman sebaya. Kita harus memperkuat iman kita. Betul. Kita menyadari bahwa memang Tuhan adalah semua dasar untuk hidup kita gitu ya betul. Pak. Amin. Nah, yang terakhir nih Pak, yang sering banget teman-teman tanya ini, untuk pemuda-pemudi yang sedang putus asa dalam pergumulan berat dan mereka nggak mampu nih Pak untuk sharing, untuk berbagi kepada teman-teman sekitar dia, karena mungkin merasa malu gitu ya Pak. Nah, kemana sih Pak mereka bisa mencari tempat yang aman, tempat mereka untuk pulang? Sebenarnya tempat apa sih Pak yang paling tempat untuk mereka-mereka yang seperti ini gitu? Ya, baik. Yang pertama pasti tempat yang membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya kira itu penting. Misalnya mereka kalau sebagai sebuah tempat ya, kalau di gereja kita tuh punya garden of prayer ya, tempat doa itu kan. GOP. Atau mereka bisa banyak beribadah, beraktivitas. Sebab memang orang yang depresi tidak boleh sendirian. Dia lebih baik beraktivitas. Dia lebih baik keluar dari kamarnya, keluar dari kesendiriannya. Udah ikut acara apa saja lah di gereja atau di dengan teman-teman, misalnya persekutuan di kampus atau di mana. Yang jelas semakin dia banyak di sendirian, makin bahaya. Dia harus banyak ke tempat-tempat yang dimana banyak orang, tapi kumpulan orang-orang yang sehat. Maksudnya pikirannya sehat, sehingga memberi penghiburan. Coba dia ketika stres, dia datang ke persekutuan pemuda misalnya. Atau pesan dewasa muda, ya dia mendengarkan firman, nyanyi-nyanyi, itu akan mengurangi. Dia beribadah, itu tempat ya. Tapi juga kita perlu dan sangat diperlukan. Kita datang pada para hamba-hamba Tuhan, misalnya pada pendeta, seperti saya. Silakan ya teman-teman IGNR, kalau ada perasaan bagaimana, telepon saya ya. Ya, boleh. Para pendeta kita siap mendampingi. Gereja juga punya banyak konselor, tim doa, dan sebagainya. Tapi juga tidak ada kalah pentingnya teman-teman bisa curhat pada orang tua. Ya kan banyak orang tua kita yang bijaksana ya. Silakan orang tua atau sahabat karibnya. Yang jelas jangan sendirian. Jangan terus justru mengunci diri. Jangan terus malah tidur-tiduran. Ya kita harus berani seperti Raja Wali itu. Katanya kan ada badai makin terbang tinggi. Ya itu harus berani ya. Nah, yang jelas di dalam 2 Korintus 4 ayat 9. Nah ini. Jangan putus asa ya. Kata Rasul Paulus nih. Rasul Paulus menderita sekali. Dan 2 Korintus 4 ayat 9 dan seterusnya ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami.
Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Wah, ini luar biasa ya. Orang yang mengalami banyak penderitaan seperti Paulus, tapi dia tidak tergeletak. Dihempaskan, menderita, dianiaya, dipermalukan. Tapi dia membawa imannya. Nah, ini harus teman-teman semua pegang hal ini dalam keseharian. Semoga teman-teman Igeners dalam segala pergumulan ingat Yesus berkuasa menyertai teman-teman semua. Jangan pernah putus asa. Ayo seperti Rasul Paulus mengalami masalah banyak, boleh. Maut giat dalam diri kami, boleh. Tapi tidak tergeletak. Tapi ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Wah, Bisa. luar biasa nih Pak. Perbincangan kita di hari ini tuh sangat luar biasa Pak. Mengajarkan buat teman-teman Igeners di luar sana untuk terus mengingat bahwa kita punya superhero yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Amin, ya. Kita harus menjadi konselor buat teman-teman di sekitar kita, betul, menjadi betul. pendengar yang baik, dan kita terus mengarahkan diri kita dan hati kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, untuk percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam musim hidup kita Pak. Ya. Gitu ya. Wah, gak kerasa nih Pak, kita berbincang-bincangnya udah sangat luar biasa panjang dan kita banyak belajar nih Pak. Igeners juga pasti banyak belajar kan. Wah, nah sekarang nih Pak, aku dan teman-teman Igeners minta Bapak untuk bisa doain kita semua. Mungkin teman-teman yang lagi dalam masa pergumulan, depresi atau tertekan, boleh didukung dalam doa. Mari teman-teman semua yang mengalami pergumulan apapun, khususnya yang mengalami depresi dan tertekan, apalagi punya keinginan untuk bunuh diri misalnya, ayo datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua teman-teman Igeners dimanapun mereka berada, supaya mereka melihat pengharapan dari Tuhan dan melihat bahwa Tuhan sungguh amat baik, pelindung, tempat yang dapat dipercaya dalam segala pergumulan. Bila Tuhan berkati teman-teman kami yang sedang mengalami tertekan, depresi, atau putus asa tanpa melihat harapan. Bahkan mungkin dalam studinya melihat putus asa dia, atau mungkin dalam pergaulan, dalam hubungan dengan seseorang, dalam hidup berkeluarga, ataupun di dalam keseharian mengalami rasa tidak percaya diri yang mendalam, kesedihan yang luar biasa. Oh Tuhan, semua saudara kami yang mengalami semuanya itu, berkatilah ya Tuhan, temanilah Tuhan, jagailah, dan utuslah kami semua untuk menjadi teman-teman setia, sahabat-sahabat yang berempati dan mendengarkan mereka semua yang demikian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Wah, terima kasih banyak Pak Paulus Lee tentang pesan-pesan yang luar biasa buat teman-teman Igeners di luar sana. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak, Ya, mengenai siap. fenomena-fenomena yang ada di luar sana. Nah ini Venisa, saya ingin menyampaikan satu tips terakhir. Boleh ya? Boleh Nah, banget. dalam hidup ini kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang yang berani hidup, ya. Bukan sekedar berani mati, artinya bunuh diri tadi. Yesus berani hidup, dan karena dia berani hidup dan melihat bahwa di dalam hidupnya dia berjuang supaya melalui kematiannya di kayu salib, dunia ini memperoleh hidup yang kekal. Ya kita semua kan yang percaya. Ya, karena itu teman-teman ingat kita akan hidup terus. Ya. Karena itu jangan mencoba bunuh diri di masa kini, ya. Karena kematian yang wajar akan membawa kita justru bersatu bersama Yesus selamanya. Yesus yang bisa diandalkan. Mari belajar dari Yesus, cara hidupnya, semangat. Ada masalah ya dipikul aja kayak pikul salib, ya kan? Amin. Hidup kekal menanti kita. Jadi kenapa putus asa di hari ini? Wah. Ya. Wah, ya kita harus belajar berani untuk menghadapi masalah karena Tuhan kita lebih berani, Pak. Amin, Kita ya. punya teladan yang luar biasa. Sip, ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Semoga kita bisa Sama-sama. berbincang-bincang lebih dalam lagi di lain kesempatan ya Pak. Amin, ya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan.
bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Yo! Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalammu. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Di hatiku,